Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to MTSD channel. Today we will learn about mathematics, about congruency and similarity. Take this first. Of course, you already learned about this, but I will recall about congruency and similarity so you will understand more about congruency and similarity. First is about congruency. What is congruency? Let's check these two shapes. We know that these two shapes is the same size and the same shape. How it means? Let's see another example of this. These three triangles, are they congruent or not? They look like the same shape and size, but if I will tell you in bahasa, ketika kita menumpuk kedua segitiga tersebut, kita akan melihat bahwa kedua segitiga tersebut tidak saling berhimpit. Bisa dilihat segitiga yang kuning ada lebihnya sedikit di situ. Jadi kedua segitiga yang merah dan kuning tidak kongruen. Bagaimana dengan segitiga yang biru? Kita lihat segitiga yang biru dan merah terlihat benar-benar berhimpit. Jadi segitiga biru dan merah adalah kongruen, memenuhi syarat kongruen. Jadi berdasarkan apa yang kita lihat dari contoh tadi, bisa disimpulkan bahwa kongruensi adalah same shape and same size. Now we move to similarity. Let's see the figure. There is two figures with the same shape but different size. I will give another example. I will explain in bahasa. Misal di sini ada sebuah persegi panjang A dengan ukuran 6 dan 8. Kemudian ada 3 persegi panjang yang lainnya. Ada persegi panjang B, C, dan D. Apakah ketiga persegi panjang tersebut sama sebangun dengan persegi panjang yang pertama atau tidak? Mari kita bandingkan ukuran-ukurannya. Kita lihat lebarnya dulu. Maaf, panjang berlebar ya. Panjangnya 24, dari 8 ke 24 dikali 3. Sedangkan untuk lebarnya dari 6 ke 18 juga dikali 3. Maka dari persegi panjang A ke persegi panjang B, mereka diperbesar 3 kali. Jadi persegi panjang A dan B adalah similar. Selanjutnya untuk persegi panjang yang C, kita lihat untuk panjangnya dari 8 ke 40 dikalikan 5 ya, 8 ke 40 5 kalinya. Kemudian dari 6 ke 18 adalah 3 kalinya. Bisa dilihat bahwa rasio dari panjang dan lebarnya berbeda. Jadi dari persegi panjang A ke C kira-kira diperbesar berapa kali? Kita tidak tahu. Jadi persegi panjang A dan C tidak similar. Selanjutnya untuk persegi panjang yang D, bisa dilihat bahwa panjangnya dari 8 ke 12 adalah dikali 3 dan dibagi 2 sehingga menjadi 12. Kemudian untuk lebarnya dari 6 dikali 3 dibagi 2 menjadi 9. Oleh karena itu kita mendapatkan bahwa persegi panjang A ke D diperbesar sebesar 3 dan diperkecil 2 kali. Maka persegi panjang A dan D termasuk similar. Kita lanjut. Dapat disimpulkan di sini similarity adalah same shape only. Same shape di sini yang dimaksud adalah mereka memiliki rasio tertentu, apakah itu diperbesar atau diperkecil. Continue, we focus on congruency first. Di sini ada dua segitiga hijau dan segitiga biru. Apakah mereka kongruen? Bisa dilihat di sini bentuk dan ukurannya jelas. Tapi di situ tidak ada tanda atau angka yang menunjukkan bahwa ukurannya benar-benar sama. Jadi kita tidak bisa mengatakan kedua segitiga tersebut kongruen. Mengapa? Ketika saya munculkan ukurannya, bisa dilihat ukurannya adalah 334 dan 3,02 dan 4,02. Ada lebihnya sedikit dari gambar, kita tidak bisa langsung percaya begitu. Karena dari itu kita harus melihat apakah di situ ada tanda kesamaan atau sebuah angka yang menunjukkan bahwa sisi-sisinya sama panjang. Seperti pada contoh bisa dilihat ada garis berwarna merah
Di situ garis 1 artinya sisi segitiga yang sebelah kanan dan sisi segitiga yang sebelah kiri memiliki ukuran yang sama. Begitu juga pada sudutnya. Sudutnya memiliki tanda yang sama, maka ukurannya bisa disimpulkan pasti. Karena ukurannya sama, bentuknya sama, kita simpulkan kedua segitiga tersebut kongruent. Kita lanjut, bagaimana mengetahui apakah kedua bangun kongruent atau tidak. We cannot say two shape is congruent if there is no side or there is no thing. Tidak ada tanda atau tidak ada ukuran pada kedua segitiga tersebut. Kita tidak bisa mengatakan kedua segitiga tersebut sebangun. Sorry, we talk about congruent. Kita tidak bisa mengatakan kedua segitiga tersebut kongruent. Jadi caranya adalah dengan mengetahui apakah all the corresponding sides are equal in length. Jadi apakah semua sisi dari kedua segitiga tersebut sama sisi atau tidak? Kita singkat dengan triple S di sini. Side, side, side. And the second is when the two corresponding sides are equal in length and the included angle are equal in size. Maksudnya bagaimana? Ketika ada dua pasang dari sisi segitiga tersebut sama panjang dan salah satu sudutnya yang berada di antara kedua sisi tersebut memiliki ukuran yang kita singkat sebagai sisi sudut sisi SAS, side angle side. Jadi sisi yang bersesuaian sama panjang diikuti sudut yang sama besar, kemudian diikuti lagi oleh sisi yang lain yang lanjut. Sifat ketiga, kedua segitiga dikatakan kongruent ketika kedua segitiga tersebut memiliki sudut yang sama besar, dua sudut yang sama besar dan satu sisi yang sama panjang. Dan satu sisi tersebut berada di antara kedua sudut yang sama. Kita singkat sebagai ASA, angle side angle. Yang terakhir sekarang, khusus untuk segitiga siku-siku. Jelas pada segitiga siku-siku terdapat satu sudut yang sama besar. Kemudian kita cukup melihat dua sisi yang lain, yaitu hipotenusa. Hipotenusa masih ingat ya, hipotenusa adalah sisi miring. Dan salah satu sisi yang lain apakah itu tinggi atau alas. Bisa tinggi, bisa alas. Salah satu dari mereka. Nah, dengan melihat dua pasang segitiga siku-siku yang memiliki sudut siku-siku sama besar dan hipotenusa sama panjang dan salah satu sisi yang lain sama panjang pula, maka bisa dipastikan bahwa kedua segitiga tersebut adalah kongruent. Kita singkat sebagai RHS. Di sini bukan rahasia, tapi right angle hypotenuse side. Jadi sudut siku-sikunya sama, hipotenusanya sama, dan salah satu sisinya. Lanjut, sudah selesai kongruensi, kita fokus ke similarity. Kapan dikatakan similar? Kapan dua bangun itu dikatakan similar? Ketika all corresponding angle are equal in size. Jadi semua sudut dari kedua segitiga tersebut memiliki ukuran yang sama. Ukuran yang sama bukan berarti semua sudut pada segitiga tersebut 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, bukan. Tapi antara sudut-sudut yang bersesuaian ya, bisa dilihat dari gambar di atas bahwa sudut yang bergaris merah artinya mereka sama besar, bergaris dua merah artinya juga memiliki ukuran yang sama, dan yang terakhir garis dengan satu garis merah dan dua tanda V di situ ya, berarti di situ sudut tersebut sama besar. Bisa disimpulkan kedua bangun tersebut pasti sebangun. Jadi segitiga hijau dan segitiga biru memiliki hubungan dengan rasio tertentu. Yang kedua, all corresponding sides are in the same ratio. Jadi jelas kalau ketiga sisi dari kedua bangun segitiga memiliki perbandingan yang sama, pasti kedua segitiga tersebut similar atau sebangun. Coba kita lihat di situ
3:9 adalah 3:9 1:3 jika disederhanakan. Kemudian 3:15 jika disederhanakan 1. So I think I get wrong. Jadi ini seharusnya adalah bukan 3 ya. Supaya dia similar kita ganti dengan 5. Di situ kita bisa lihat 3:9 adalah 1:3 jika disederhanakan. 5:15 1:30, 4 dan 12 jadi 1:3. Jadi dari segitiga yang hijau ke segitiga yang biru diperbesar 3 kali. Selanjutnya ke sifat yang ketiga. Two pairs of corresponding sides are in the same ratio and the included angles are equal in size. Maksudnya apa di sini? Jadi dua pasang sisi yang bersesuaian dan satu sudut yang berada di antara kedua sisi tersebut memiliki ukuran yang sama, maka bisa dikatakan dua pasang tersebut sebangun atau similar. Kita lihat 6:9, sisi untuk 6:9 adalah 2:3, sedangkan untuk 8 dan 12 adalah 2:3 pula. Continue. The last is both are right angle triangles. The hypotenuse and one other pair of corresponding sides are in the same ratio. Jadi sebentar saya hapus dulu, di situ ada catatan supaya tidak mengganggu. Jadi dikatakan dua segitiga siku-siku sebangun apabila jelas ya salah satu sudutnya siku-siku. Salah satu pasang dari sudut pada segitiga tersebut pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Kemudian kita lihat apakah hipotenusa dan salah satu sisi dari kedua segitiga tersebut memiliki rasio yang sama. Kita lihat hipotenusanya 5:20 adalah 1:4, 4:16 adalah 1:4 Jadi segitiga pertama ke segitiga kedua diperbesar 4 kali. Jelas mereka sama. Cukup untuk infonya. Sekarang kita masuk ke example 1. In the given figure, AP equal to BQ and PR equal to SQ. Prove whether triangle APS is congruent to the triangle BQR or not. Jadi di situ diberikan sebuah gambar dengan AP sama dengan BQ, di situ adalah tinggi segitiga, dan PR sama dengan SQ. Untuk membuktikan apakah kedua segitiga tersebut kongruen atau tidak, pertama kita harus membuktikan menggunakan sifat-sifat dari sini kongruensi yang ada 4 tadi ya, SS, SAS, SA, dan RHS. Kita gunakan yang mana? Kita cari dulu pasangan dari unsur-unsur pada segitiga tersebut yang memiliki kesamaan. Jadi cukup 3 unsur saja. Nanti kita bisa lihat dia masuk sifatnya. Untuk yang pertama, informasi yang pertama, kita tahu bahwa AP equal to BQ, tinggi dari kedua segitiga sama. Kita sudah punya satu unsur yang diketahui. Kemudian kedua sudutnya sama-sama siku-siku. Jadi kita punya satu pasang kesamaan lagi, yaitu sudut APS dan sudut BQR sama besar. Diketahui. Selanjutnya, apakah kita akan mencari sisi miringnya atau mencari alasnya? Apakah sisi miringnya yang sama atau alasnya yang sama? Kita bisa lihat dari yang diketahui, bahwa yang diketahui adalah PR sama dengan SQ. PR sama dengan PR equal to SQ is the base, the part of the base of triangle. Jadi di sini kita akan mencari tahu apakah alas dari kedua segitiga tersebut sama kalian atau tidak. Di sini bisa dilihat bahwa
PS dan RQ bisa dipecah menjadi PR tambah RS. PS berasal dari PR tambah RS. Kemudian IR bisa diperoleh dari IS tambah RS. Selanjutnya kita punya informasi dari nomor 3 bahwasannya IS sama dengan PR. Jadi kita bisa gantikan IS sebagai PR. Kita lihat bahwa PS dan IR sama. PS sama dengan PR tambah RS. IR sama dengan PR tambah RS pula. Berarti jelas di sini PS sama dengan IR. Alasnya sama panjang. Kita sudah punya 3 unsur yang sama panjang. Sisi tegaknya sama panjang, alasnya sama panjang, dan sudut siku-sikunya sama besar. Jadi jelas di situ kedua segitiga adalah kongruen. Bagaimana bisa? Kita ingat-ingat kembali sifat SAS, side angle side. Ketika ada sisi yang bersesuaian sama panjang, ada salah satu sudut yang sama besar dan ada sisi lain yang sama panjang, maka bisa dikatakan kedua bangun tersebut kongruen. Jadi kita telah membuktikan bahwa segitiga APS dan segitiga PQR is kongruen. Now we go to the second example. In the figure, PQ and BC are parallel. AP equal to 14 cm, AQ equal to 16 cm, and CQ equal to 8 cm. The question is, prove that triangle APQ similar to triangle ABC or not, and the B is find the length of line PB. Kalian bisa dilihat di situ ada simbol seperti gelombang, di situ artinya similar. Yang tadi sebelumnya ada tanda sama dengan, di atasnya ada gelombang, itu artinya kongruen. Jadi bisa dibedakan ya antara simbol kongruen dan similar itu bagaimana. Selanjutnya buktikan. Kita kerjakan dulu yang pertama. Kita tulis yang diketahui dari segitiga tersebut. Buktikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Similar ya. Similar. Berarti kita ingat-ingat kembali keempat sifat dari similarity. Ada 4 sifat. Kita harus gunakan yang mana? Kita cari lagi 3 unsur yang sama dari kedua segitiga tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, kita ingat sedikit tentang hubungan antara garis dan sudut. Ketika ada dua garis sejajar dan dipotong oleh sebuah garis transversal, maka ada hubungan-hubungan tertentu antara sudut yang terbentuk, yaitu yang pertama adalah corresponding angle. Bisa dilihat sudut 1 pasti sama dengan sudut 5 karena mereka corresponding angle. Sudut 2 dan 6 adalah corresponding angle, begitu pula seterusnya. Selanjutnya sudut 1 dan 4, sudut 2 dan 3, sudut 5 dan 8, sudut 6 dan 7. Di situ memiliki sifat opposite angle. Jadi ketika ada 2 sudut yang bertolak belakang, ketika ada sudut yang bertolak belakang, maka ukurannya akan sama besar. Seperti sudut 1 dan 4, sudut 2 dan 3, dan seterusnya. Pasti sama besar. Nah, di sini kita skip saja interior angle dan exterior angle karena sudah pernah dipelajari. Alternate interior adalah sudut di dalam garis paralel yang berseberangan. Di situ pasti ukurannya sama. Begitulah alternate exterior. Consecutive interior adalah sudut yang ada di dalam garis paralel dan saling berhadapan. Di situ pasti berjumlah 180. Bisa dilihat di ilustrasi ya, mana bagian dari consecutive interior. Kemudian konsekutif eksterior adalah sudut yang berada di luar dari garis paralel. Di situ pasti jumlahnya 180. Kembali ke soal, apa fungsinya hubungan dari
sudut dan garis tersebut, kita bisa lihat dari pembuktian kita gunakan dua garis sejajar, yaitu garis yang melalui PQ dan BC. Sebenarnya tidak perlu menggunakan garis satu, kita bisa lihat bahwa PQ dan BC adalah paralel. Jadi jelas sudut APQ dan sudut ABC adalah sama besar. Dari mana? Karena mereka adalah corresponding angle seperti yang kita pelajari tadi. Kemudian sama dengan konsep yang sama, AIP dan ACB adalah sudut yang sama besar karena mereka adalah corresponding angle. Kita punya dua pasang unsur yang sama. Yang terakhir adalah sudut PAQ dan sudut PAC. Di situ mereka sudut yang berhimpit, jadi jelas untuk sudut yang berhimpit pasti sama besar. Coinciding angle artinya sudut yang berhimpit. Kita sudah punya tiga unsur yang sama. Kita gunakan sifat dari angle. Jadi ketika tiga buah sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga tersebut pasti similar atau sebangun. Terbukti bahwa segitiga APQ dan ABC sebangun. Untuk yang A selesai, kita lanjut yang B. Tarik nafas dulu. Finding the length of PB. Tadi kita sudah mengetahui bahwa kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Sekarang kita mencari panjang PB. Bagaimana? Di situ tidak diketahui bahwa panjang AB berapa. Jadi kita gunakan konsep kesebangunan. Pada dua segitiga yang sebangun, pasti sisi AP per sisi AB, sisi yang bersesuaian perbandingannya pasti sama. Jadi AP banding AB sama dengan PQ banding BC sama dengan AC banding AC. Bisa diperhatikan sisi-sisi tersebut yang mana, yaitu sisi-sisi yang menghadap arah yang sama. Ini diakibatkan oleh similar triangle only. Jadi selain segitiga yang tidak similar, untuk segitiga yang tidak similar tidak berlaku demikian. Selanjutnya kita masukkan unsur-unsur yang diketahui bahwa AP sama dengan 14, AB sama dengan 14 plus PB, kemudian AC sama dengan 16 dan AC sama dengan 16 plus 8. Di situ kita ingin mencari PB, ingat lagi kita ingin mencari PB, jadi kita gunakan ruas yang paling kanan dan ruas yang paling kiri. Kenapa yang paling kanan ada PB di situ dan yang paling kiri diketahui seluruh unsurnya? Kita gunakan, sederhanakan, kali silang, kita cari PB. Dengan cara apa? Masih ingat ya, 16 pindah ruas. Kita punya 14 plus PB sama dengan 21, jadi PB sama dengan 21 kurangi 14. Diperoleh PB sama dengan 7 cm. Jadi kita memperoleh PB adalah 7 cm. Cukup untuk example, kita masuk ke exercise.